warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Kali ini saya akan memberikan pembelajaran daring matematika khususnya pada pembahasan materi soal penilaian akhir semester. Jadi untuk persiapan pas nanti kita sudah siap. Oke. Sekarang saya bahas untuk yang pertama. Untuk latihan soal yang pertama di sini materinya adalah transformasi geometri atau transgeo. Nah, di sini ada soal bayangan titik A, ada sebuah titik A yaitu negatif 6,4. Jika ditranslasikan oleh 3 dan 2, maka bayangan titik A tersebut adalah, nah, masih ingat kalau translasi itu diapakan? Di jumlah. Nah, kita ingat rumusnya. Sebuah titik A jika ada X, Y ditranslasikan terhadap A dan B, maka bayangan dari titik A itu adalah bayangan titik itu tandanya adalah A aksen. Nah, di sini X ditambah A sama X ditambah A, Y ditambah B, maka itu adalah hasil dari bayangan dari titik A. Mudah ya. Nah, misalkan di sini ada negatif 6,4. Ini bayangan, ini adalah titiknya. Titik negatif 6,4 ditranslasikan berarti di jumlah. Negatif 6 tambah 3 adalah negatif 3, 4 ditambah 2 adalah 6. Nah, selesai deh. Ini adalah hasil dari bayangan titik A. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya masih dalam materi transformasi geometri. Di sini ada bayangan segitiga ABC dengan titik A, titik B, dan titik C. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, refleksi adalah dicerminkan. Terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X berarti berubah tempat, gitu ya. Y jadi X jadi Y. Nah, sekarang kalau ada 3 titik, berarti cari satu-satu bayangannya. Titik A bayangannya berapa, titik B bayangannya berapa, dan titik C bayangannya berapa. Coba contoh berikut. Kita coba jawab. Nah, di sini ya, kita ingat ada sebuah titik X, Y. Jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, berarti dia berubah tempat. Bayangannya yang di sini harusnya X jadi Y, di sini Y jadi X, jadi berubah tempat saja. Misalkan di sini titik A negatif 1,4, berarti bayangannya adalah 4,-1. Coba kita lihat. Nah, gini ya. Kalau B 3,6 berarti jadi 6,3. Kalau C dari negatif 4,2, maka hasilnya adalah 2,-4. Udah selesai. Ini adalah bayangannya. Bayangan titik A, bayangan titik B, dan bayangan titik C. Paham ya? Selesai. Untuk yang berikutnya masih dalam materi transformasi geometri. Di sini kalian disuruh mencari bayangan garis, tidak lagi bayangan titik, tapi bayangan garis. Di sini garisnya adalah persamaannya Y sama dengan 3X dikurangi 1. Nah, transformasinya itu adalah pencerminan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ingat, kalau Y sama dengan min X berarti dia berubah tempat juga berubah tanda. Gitu ya. Kalau berubah tempat berarti Y jadi X jadi Y, dan berubah tanda berarti Y-nya berubah jadi min, X-nya berubah jadi min, gitu ya. Coba kita contohkan. Di sini ada garis Y sama dengan 3X dikurangi 1. Nah, kalau berubah tanda dan berubah tempat, maka kita contohkan sebuah titik. Kita misalkan sebuah titik dulu. Kalau disuruh menentukan bayangan garis, kita misalkan sebuah titik dulu aja, seperti sebelumnya. Sebuah titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, berarti berubah tempat dan berubah tanda. Di sini Y, hasil negatif Y, di sini negatif X. Y, X berubah tempat, negatif sama negatif dia berubah tanda. Dari positif X-nya jadi negatif, dari positif Y-nya jadi negatif Y-nya.
gitu ya. Nah, lanjut. Di sini bayangan dari X adalah negatif Y. Bayangan dari Y adalah negatif X. Bayangan dari X itu adalah X aksen. X aksen adalah negatif Y. Maka kalau kita pindah ruas, Y sama dengan negatif X. Kita ubah jadi Y sama dengan X sama dengan nanti. Kenapa? Karena nanti kita akan masukkan ke dalam persamaan yang awal. Karena persamaan yang awal itu Y aja tanpa aksen, X aja tanpa aksen, maka kita jadikan Y aja tanpa aksen. Yang sebelumnya dia bayangan dari X adalah negatif Y dari hasilnya ini. Nah, maka kita ubah jadi Y sama dengan negatif X aksen. Lanjut, berarti Y aksennya adalah negatif X. Kita ubah X jadi X sama dengan, berarti berubah tanda, negatifnya ditaruh sini jadi negatif Y aksen. Nah, kita udah dapat Y sama dengan dan X sama dengan. Kalau udah dapat seperti ini, kita substitusikan ke persamaan awal. Ya. Di sini Y sama dengan 3X. Y-nya di sini adalah negatif X aksen, tulis negatif X aksen. Sama dengan 3 kali X, X-nya adalah negatif Y aksen. Dikurangi 1, kurangi 1. Hasilnya negatif X sama dengan negatif 3Y negatif 1. Jadi di sini X dan Y aksennya hilang, kita ubah jadi seperti ini. Ini udah selesai. Gitu aja ya. Atau boleh juga diubah jadi negatif X, kita pindah ruas negatif 3 nya jadi plus 3Y, negatif 1 nya dipindah ruas ke ruas kiri jadi plus 1 sama dengan 0. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk yang nomor berikutnya, nomor 4. Bayangan dari segitiga ABC dengan titik A, titik B, titik C sudah diketahui. Karena refleksi terhadap sumbu X dilanjutkan rotasi, maka bayangan dari segitiga ABC itu adalah, nah kalau seperti ini pertanyaan, ingat kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti X-nya yang tetap, Y-nya berubah tanda. Berubah tanda itu dari positif jadi negatif atau dari negatif jadi positif, itu namanya berubah tanda. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, apanya tetap? X-nya yang tetap. Kalau sumbu Y berarti Y-nya tetap, X-nya berubah tanda. Gitu ya, karena di sini terhadap sumbu X maka X-nya tetap. Nah, untuk titik A ini dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat. Berarti kita pakai teori belah ketupat di mana O di sini adalah titik pusat 0,0. Untuk mendapatkan bayangan titik A yaitu negatif Y, X. Nah, teori belah ketupat ini saya ingatkan kembali. Ada sebuah belah ketupat di koordinat Kartesius. Di sini kalian hanya mengingat dua titik saja yaitu A dan B. Tentu kita tahu kalau di sini 1, 1, negatif 1, negatif 1, maka koordinat yang terbentuk adalah di sini X, Y 1,0, 0,1, min 1,0 dan 0, min 1 gitu ya. Nah, di sini kita lihat soalnya dirotasikan sebesar 90 derajatnya dia positif. Kalau positif berarti dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Kalau dia rotasinya negatif, misalkan negatif 90 derajat, maka dia searah jarum jam muternya. Nah, sekarang ini karena positif maka berlawanan jarum jam. Dari titik A kita mulainya. Titik A dirotasi 90 derajat, maka dia menempati titik B yaitu 0,1. Maka di sini 0,1. Sekarang kita lihat titik B dirotasi 90 derajat, maka dia menempati titik min 1,0, min 1 dan 0. Habis itu dioperasikan dengan titik X, Y. Kenapa? Karena titik A nya adalah dalam bentuk X, Y. Maka di sini X, Y. Kemudian di cara matriks 0 kali X arahnya seperti ini, ke kanan lanjut ke
bawah. 0 kali X adalah 0, ditambah negatif 1 kali Y adalah negatif Y, hasilnya maka negatif Y. Selanjutnya sama ke kanan, lanjut ke bawah. Berarti 1 kali X adalah X, ditambah 0 kali Y adalah 0, maka dia hasilnya adalah X. Maka bayangan titik A, X, Y jika dirotasi sebesar 90 derajat positif, maka bayangannya adalah negatif Y, X gitu. Nah, selanjutnya kita ada titik 3,1 nih ya. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X berarti X tetap, Y berubah tanda. 3,-1 dirotasikan sebesar 1 dan sebesar 90 derajat, berarti titiknya di sini diganti 3 dan -1. Berarti 0 kali 3 adalah 0, -1 kali -1 adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Di sini adalah 1, maka di sini 1. Bayangan untuk kedua. Selanjutnya di sini 1 kali 3 adalah 3, ditambah 0 kali -1 adalah 0, maka hasilnya adalah 3. Maka di sini 3. Gitu saja. Jadi titik XY ini diganti dengan 3, -1. Maka hasilnya adalah 1,3. Selesai. Gitu aja. Itu untuk titik A. Sama untuk titik, karena dia bayangan dalam bentuk segitiga ABC, ada 3 titik, maka titik B juga dibuat demikian, titik C juga dibuat demikian. Nah, kalian coba ya untuk dibuat seperti ini agar kalian bisa mempermudah pengerjaannya nanti. Ini titik B double aksen, ini titik C double aksen. Ini koreksi ya. Saya lanjutkan. Untuk nomor 5, persamaan peta garis X plus 2Y plus 6 sama dengan 0 yang dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat, dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini sama seperti tadi, bedanya adalah dia dalam bentuk garis, tidak lagi titik. Kalau tadi titik ada 2 transformasi, yaitu pencerminan dan rotasi. Sekarang garis ada 2 transformasi juga, yang pertama rotasi, yang kedua pencerminan. Sama ya, dibalik, kita rotasi dulu baru pencerminan. Nah, kalau ada sebuah garis ini, itu sama pengerjaannya. Kita misalkan sebuah titik. Nah, kita coba jawab dulu. Nah, di sini ada garis yang dirotasikan 90 derajat, maka bayangan garis pertama adalah berapa, dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif, maka bayangan garis yang kedua itu berapa. Pertama, kita harus memisahkan sebuah titik dulu, yang mana dirotasikan 90 derajat, lanjut dicerminkan. Kalau rotasi 90 derajat tadi kan negatif Y, X gitu ya. Nah, kalau ada garis yang dirotasikan bagaimana nanti? Kita misalkan titik dulu aja. Di sini X aksennya adalah negatif Y, Y aksennya adalah X. Nah, X aksen negatif Y kita buat Y sama dengan Y aja, sama dengan tanpa X aksen. Jadi negatifnya berpindah ruas jadi negatif X aksen. Selanjutnya ini X aksen, ini adalah Y aksen sama dengan X. Y aksen sama dengan X, maka kita buat X sama dengan, berarti X sama dengan Y aksen. Jadi kalau udah dapat X sama Y, kita substitusikan ke persamaan awal. Nah, substitusikan ke X plus 2Y plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya, X itu adalah Y aksen, berarti tulis Y aksen, ditambah 2 kali Y, Y-nya adalah negatif X aksen, ditambah 6 sama dengan 0. Sudah, jadinya Y aksen min 2X aksen plus 6 sama dengan 0. Baru kita hilangkan aksennya. Gitu. Ini untuk pencerminan pertama, hasil bayangan garis yang pertama. Nah, gini ya. Selanjutnya kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X. Kalau sebuah titik di
dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, berarti dia berubah tempat juga berubah tanda. Nah, seperti ini. X, Y jadi berubah tempat, di sini Y, di sini X, berubah tanda, berarti di sini dari positif jadi negatif gitu aja. Selanjutnya setelah kita misalkan sebuah titik, baru kita masukkan sebuah garis dengan cara di sini hasil dari bayangan A atau X aksennya sama dengan negatif Y, maka kita buat Y sama dengan, kita pindah ruas negatifnya jadi negatif X aksen. Kalau udah dapat Y sama dengan aja tanpa aksen, kita cari X aja. Nah, tapi di sini Y aksennya adalah negatif X, maka kita ubah jadi X sama dengan, berarti negatifnya pindah ruas jadi negatif Y sama dengan. Udah dapat Y sama X, berarti kita harus apa? Ya, substitusikan ke persamaan yang sebelumnya, yaitu Y min 2X plus 6 sama dengan 0. Kalau sudah, baru kita masukkan Y itu adalah negatif X aksen dikurangi 2 kali X nya adalah negatif Y aksen ditambah 6 sama dengan 0. Nah, berarti jadinya negatif X aksen min kali min plus jadi plus 2Y aksen ditambah 6 sama dengan 0. Kalau sudah, aksennya dihilangkan. Nah, ini ada bentuklah bayangan garis yang kedua. Nah, selesai. Gampang ya. Jadi kalau sebuah garis ditransformasikan, maka kalian harus memisahkan titik. Baru kita substitusikan ke garis. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk yang nomor 6 masih di transformasi geometri. Di sini, jika T1 adalah transformasi yang bersesuaiannya adalah 2110, bayangan titik 3,11 oleh transformasi tersebut adalah, nah ini cuman membolak-balikkan kalimat, tapi di sini tetap titik 3,11 jika ditransformasikan terhadap matriks sekarang ya. 3,11 ditransformasikan terhadap matriks, maka nah seperti ini. Misal titik A 3,11, matriksnya adalah 2110, maka titiknya itu dikalikan seperti tadi, dikalikan XY dikalikan 3 dan 11, maka matriks ini ke kanan lanjut ke bawah operasinya. 2 kali 3 6 ditambah 1 kali 11 adalah 11, maka 6 tambah 11 adalah 17. Nah gitu ya, 6 tambah 11 17. Nah, sekarang sini juga sama ke kanan, lanjut ke bawah. 1 kali 3 adalah 3, ditambah 0 kali 11 adalah 0, maka 3 tambah 0 adalah 3. Selesai, ini hasilnya. Gampang ya, udah selesai. Ini adalah bayangan dari titik 3,11. Oke, saya lanjutkan untuk yang nomor 7. P, X, Y dicerminkan, refleksi dicerminkan terhadap garis Y sama peroleh bayangannya. Nah, sekarang kalian disuruh menentukan titik koordinat sebelumnya. Ini dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, sudah ada bayangannya. Kalian disuruh menentukan X, Y nya. Bagaimana? Kita coba jawab. Kita ingat dulu, sebuah titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap Y sama dengan B, rumusnya adalah X tetap, Y nya berubah jadi 2 kali B dikurangi Y. 2 kali B dikurangi Y. Di sini adalah sebagai B, jadi B nya di sini adalah 2, Y nya adalah sebuah titik. Jadi jangan kebalik, di sini adalah Y, di sini adalah B, tapi di sini B, di sini Y. Nah, kalau di sini Y sama dengan A, berarti di sini 2 kali A dikurangi X, Y tetap. Tapi karena ini Y sama dengan B, maka X tetap, 2 kali B dikurangi Y.
Nah, kita lanjutkan, coba jawab yang nomor 7. Nomor 7 itu ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Hasilnya adalah 3,6. Ini di soalnya. Berarti di sini X-nya adalah 3, X-nya adalah 3. Di sini 2 kali B min Y-nya adalah 6. 2 kali B min Y-nya adalah 6. Gitu ya urutannya. X 3, 2B min Y adalah 6. Nah, baru kita tahu 2 kali B, B-nya adalah 2, dikurangi Y-nya adalah masih Y, maka 2 kali 2 dikurangi Y sama dengan 6. Jadinya 4 dikurangi Y sama dengan 6, maka Y-nya pindah ruas jadi positif, 6 pindah ruas jadi negatif, 4 dikurangi 6 sama dengan Y. Artinya Y sama dengan negatif 2. Kalau udah dapat X, udah dapat Y, baru tahu kita titik P-nya berapa, yaitu 3, negatif 2. 3, negatif 2. Nah, selesai, gitu saja ya. Saya lanjutkan kembali untuk yang nomor 8. Untuk yang nomor 8, jika titik A 2, negatif 4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah, tuh gampang sekali nih ya. Ini titik A 2, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti apanya yang tetap? Ya, Y-nya yang tetap. Y tetap, X berubah tanda, jadinya negatif 2, Y-nya tetap negatif 4. Negatif 2, negatif 4. Coba kita jawab. Nah, ingat ya. Nah, ya kan? Di sini titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Y tetap, X berubah tanda. Y tetap negatif 4, X berubah tanda dari 2 jadi negatif 2. Selesai. Untuk yang nomor selanjutnya yaitu 9. Nah, ini udah dimasuk ke materi peluang. Disediakan angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyak bilangan terdiri dari 3 angka yang berbeda. Yang dapat dibentuk adalah banyak bilangan terdiri dari 3 angka yang berbeda. Yang dapat dibentuk adalah berarti dia ada 3 kotak. Nah, kita coba jawab. 1, 2, 3. 3 angka yang berbeda. Untuk kotak yang pertama adalah yang tersedia. Yang tersedia adalah 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Selanjutnya berarti di sini adalah berjumlah 6. Nah, di sini karena di sini terdiri dari 3 angka yang berbeda yang dapat dibentuk, berarti udah dipakai 1, berarti tinggal udah dipakai salah satunya, berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini adalah 5. Lanjut, karena di sini udah dipakai 2, berarti dari 6 dikurangi 1 jadi 5, kurangi 1 jadi 4. Nah, kenapa begitu? Karena di sini yang mewakilkan 3 diambil salah satu 3, maka semua yang tersedia jadi 5. Lanjut, dari 5 ini diambil salah satunya yaitu 7, maka hasilnya masih 4. Nah, di sini karena ada 3 angka aja, 1, 2, 3, maka 6, 5, 4, tinggal dikalikan saja.
Nah, hasilnya adalah 120. 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120, kita cek. Selanjutnya untuk yang nomor 10, dalam suatu perjalanan seseorang yang menggunakan kendaraan mobil dari kota A menuju kota C, terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B serta 5 jalan menghubungkan kota B dan kota C. Banyaknya cara seorang pengendara mobil dari kota A dapat mencapai kota C melalui B adalah. Nah, di sini kita lihat jawabannya. Dari kota A ke kota B ada 4 jalan. Nah, di sini A menuju kota C terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B. Nah, dari A ke B ada 4 jalan serta 5 jalan yang menghubungkan kota B dan kota C. Menghubungkan B dan C ada 5 jalan A sampai E. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan saja ya. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Kemudian 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan lain-lain. Itu banyaknya semua kemudian jalan yang bisa dilewati, tinggal dikalikan saja. 4 kali 5 sama dengan 20. Baik, ini kita sudah selesai untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.